Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pilih kapan kalian nonton video ini. Oke, di video ini saya akan membahas tentang matematika, ekonomi, dan bisnis dalam permutasi dan kombinasi. Tapi sebelum masuk ke materi yang kita bahas, saya mau perkenalkan diri dulu, oke? Perkenalkan, nama saya Ardiansah, NIM B103121003. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke materinya aja ya. Let's go. Oke, materi yang pertama ini ada permutasi. Sebelum kita masuk ke rumus-rumus, kita harus tahu dulu apa sih itu permutasi. Nah, permutasi itu sendiri adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu atau urutan elemen yang diperhatikan. Nah, terdapat dua macam permutasi ya. Dan pertama ini pengulangan yang dibolehkan. Contohnya itu adalah kunci PIN pada gawai atau handphone kalian. Angkanya bisa saja kan 2449. 44 itu kan pengulangan yang dibolehkan gitu. Nah, yang kedua itu adalah pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya adalah 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir. Tidak mungkin satu pembalap menjadi satu juara dan juara 2 secara bersamaan. Nah, mungkin. Oke, next. Permutasi faktorial. Nih, misalkan n adalah bilangan bulat positif berdasarkan n faktorial n itu ada lambang n faktorial ya. Nah, didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan bulat antara n hingga 1. Untuk n sama dengan 0 atau dengan kata lain 0 faktorial didefinisikan sama dengan 1. Ini ada sama rumusnya, n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n kurang 1 tutup kurung buka kurung n kurang 2 tutup kurung 1, 0 faktorial sama dengan 1. Next. Ini ada contoh ya, contoh soal. Nah, ini mulai ada contoh soal nih. Tuliskan 5 faktorial. Nah, 5 faktorial pertama. Nah, 5 faktorial kita harus mulai dari 0 dulu. Sebenarnya mulai dari 1 pun boleh ya. 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1. Kan sebenarnya boleh ya dari langsung 1 faktorial, enggak perlu dari 0 faktorial, sebenarnya boleh sih. Yang selanjutnya 2 faktorial itu 2 dikali 1, 2 kali 1 2. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 hasilnya sama dengan 6. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24. Dan 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120. Gampang kan? Oke, next. Permutasi. Nah, ini yang dicontoh lagi. Misalkan masalah penyusunan kepanitiaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, di mana urutan dipertimbangkan merupakan salah satu contoh permutasi. Jika terdapat 3 orang, misalnya ada namanya Asep, Cipung, dan Juminten. Nah, yang akan dipilih untuk menduduki posisi tersebut. Maka dengan menggunakan prinsip perkalian, kita dapat menentukan banyaknya susunan panitia ya, yang mungkin saja bisa terjadi. Nah, yang pertama itu kita menentukan ketua kelas dulu. Menentukan ketua kelas yang dapat dilakukan dalam 3 cara. Ya kan, tadi kan ada 3 nama tuh, Asep, Cipung, dan Juminten. 3 cara tuh. Maksudnya 3 cara tuh mesti 3 orang. Ya. Sekali ketua sudah dipilih, nah, kita tentukan sekretaris. Selanjutnya kita tentukan begitu ketua ditentukan, sekretaris dapat ditentukan dalam 2 cara. Kan misalnya nih, tadi kan 3 nih, ada Asep, Cipung, Juminten. Misalnya Asep udah terpilih nih jadi ketua. Nah, siapa nih jadi sekretaris? Tinggal 2 cara. Nah, setelah ketua dan sekretaris ditentukan, maka bendahara dapat ditentukan dengan 1 cara. Ya tinggal satu orang kan. Tadi misalkan Asep, Cipung, Juminten. Asep jadi ketua, dengan 2 cara. Habis itu Juminten jadi sekretaris, tinggal Cipung jadi bendahara, berarti tinggal 1 kan. Nah, sehingga banyaknya susunan panitia yang mungkin terjadi itu adalah 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6. Matematika itu gampang kan? Oke.
Next, ini ada berapa banyak permutasi. Ini ada contoh soal lagi. Berapa banyak permutasi dari huruf M, N, O, P, Q, R jika huruf M, N, O harus selalu muncul bersamaan. Berarti M, N, O ini dihitung satu karena dia selalu muncul bersamaan. Nah, gimana penyelesaiannya? Nah, karena huruf M, N, O tadi kan yang sudah saya bilang harus muncul bersamaan, maka huruf M, N, O ini bisa dinyatakan sebagai satu unsur, satu doang gitu. Nah, dengan demikian terdapat 4 unsur. Kan tadi kan ada M, N, O, P, Q, R. Nah, M, N, O dihitung 1. P 1, Q 1, R 1, 4. Nah, maka dari itu terdapat 4 unsur yang dipermutasikan. Sehingga banyak permutasi adalah 4. Tadi kan ada 4 tuh. 4 berarti 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 24. Masih gampang ya. Oke, di sini selanjutnya adalah kombinasi. Nah, tadi kan udah permutasi, sekarang kombinasi. Nah, sebelum kita masuk ke rumus-rumus, contoh-contoh soal, kita masuk dulu apa itu kombinasi. Nah, kombinasi ini adalah proses ya, proses pemilihan elemen dari himpunan, di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan terdapat 2 macam kombinasi. Nah, yang pertama itu pengulangan dibolehkan. Contohnya, ketika kalian mengambil 3 bola dari suatu wadah yang berisi 3 bola merah dan 3 bola biru, bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Kan bisa jadi. Nah, yang kedua itu pengulangan yang tidak dibolehkan. Pengulangan yang tidak dibolehkan ini contohnya adalah ketika kalian pintar memilih 2 orang dari kelompok beranggotakan 5 orang, ya. Tidak mungkin orang pertama dan orang kedua itu adalah satu orang yang sama. Nggak mungkin, nggak bisa. Next, kita ada kombinasi. Nah, ini ada rumus nih. Nah, kombinasi ini kan unsur dari yang tersedia atau dituliskan atau adalah banyaknya cara mengelompokkan unsur yang diambil dari sekumpulan unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Nih, ada rumusnya. N CR sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial N kombinasi R. Lanjut. Oke, ini ada contohnya nih. Ini masih gampang teman-teman ya. Ini masih gampang. Contohnya ini adalah banyak cara membuat campuran cat. Ada 2 warna dari 3 warna, campuran cat 2, campuran 2 warna maksudnya. Campuran 2 warna dari 3 warna yang tersedia. Yang pertama itu ada warna biru, ada warna hitam, dan ada warna ungu. Nah, berapa sih kombinasinya? Nah, tadi kan campuran dari 2 warna dari 3 warna yang tersedia. Nah, ini kan saya ada kasih apa kodenya. Kalau biru tuh B, hitam tuh H, dan ungu tuh U. Nah, ini BH sama dengan HB. Tuh. HU sama dengan UH. BU sama dengan UB. Nah, di situ berarti ada 3 kombinasi. Lanjut. Nah, nih yang masih tentang soal yang tadi cat ya. Banyak warna cat 3. Itu sama dengan N. N-nya itu 3. Banyak warna cat yang akan dicampurkan tuh ada 2. Ya. R sama dengan 2. Nah, di sini N CR atau N kombinasi R sama dengan tadi kan rumusnya sama dengan N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial. Maka dari itu kita masukin. Tadi kan N-nya 3, R-nya 2. Jadi 3 kombinasi 2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial. Tadi kan 3 dikurang 2 kan 1. Jadi 1 faktorial. Kita masukin ini faktorialnya kita ubah. Kan tadi kan misalnya 2 faktorial 2 dikali 1. 3 faktorial 3 dikali 2 kali 1.
4 faktorial, 4 kali 2, 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Nah, ini 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial, 2 kali 1. 1 faktorial jadi 1 gitu. Nah, ini kita coret 2 kali 1, 2 kali satunya, karena kan kalau dikalikan pun 2 kali 1, 2, 2 kali 1, 2, kita coret-coret aja. Jadi tinggal 3 dibagi 1, 3. Jadi 3 warna. Masih gampang guys ya. Oke, di sini kita sudah masuk contoh soal yang sangat wow. Ya, wow, cukup wow. Nah, di sini kan ada beberapa tabel. Beberapa tabel berikut ini merupakan persediaan barang yang ada pada perusahaan A yang akan dijadikan hadiah door prize bagi pelanggan ya. Di sini ada ukuran-ukurannya ya guys ya. Itu ada L, M, S. Dan itu ada banyak produknya. Itu ada kode-kode produknya. Ini ada kode stok barangnya ya. Yang kode-kode produknya itu ada sarden, sirup, roti kaleng, biskuit, dan segala macamnya. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama itu dia nanya banyak cara mengambil 4 biskuit dan 6 roti kaleng jika keseluruhan persediaan yang akan diambil secara 10 secara 10 ya, secara acak sebagai door prize. Nah, perbedaan permutasi dan kombinasi itu terletak di kalimat acak. Kalau ada kalimat acak, itu udah pasti kombinasi. Itu udah pasti kombinasi. Itu pasti kombinasi. Kalau secara acak itu pasti kombinasi. Tapi kalau permutasi, no. Dia enggak secara acak, dia secara berurutan. Kayak tadi pemilihan ketua kelas, ketua, sekretaris dan bendahara itu kan secara berurutan. Tapi kalau ini ya campur-campur aja gitu. Kombinasi-kombinasi aja. Enggak berurutan, jadi secara acak gitu. Ya. Oke. Ini kan dia cuma minta 4 biskuit dan 6 roti kaleng. Dia nggak menuliskan ukurannya. Berarti semua ukuran kita masukin. Mau itu ukuran M biskuit, mau ukuran L biskuit, mau ukuran S biskuit, kita masukin. Kita masukin karena dia nggak ada perintahnya untuk menentukan ukuran apa yang diambil gitu. Nih, ini penjelasannya ada. Nah, kita sudah dapatkan biskuitnya ada sekitar 9 kombinasi 4 kan tadi butuhnya 4. Habis itu ada roti kaleng ya, itu sudah dapatkan. Nah, jawabannya itu 9 kombinasi 4, 43 kombinasi 6 per ini itu 9 ditambahkan ya dengan 43 ya. Kita bawahnya itu dijumlahkan dulu. Tadi kan 6, 4 berarti kombinasi dengan 10 gitu. Ini kalian bisa lihat ya guys ya. Oke, di sini kan tadi kan udah ya. Yang kita cari itu 9 ditambah dengan 43 hasilnya itu kan 52. Tadi kan butuh 4 sama 6 jadi ditambahin jadi 10. 52 kombinasi dengan 10. Ini nggak bisa hitung secara manual. Manual capek lama. Dan ini saya dapatkan 9 kombinasi 4 itu 126. 43 dikombinasi dengan 6 itu ada 6.96.454 per 15 miliar 820 juta 24.220. Kita bagi. Tapi kita sebelum itu kita kali dulu yang tadi atas 126 kali 6 jutaan itu ya. Kali dapatnya 700 juta 768 juta 152.204 per 15 juta 15 miliar 820 juta 24.220. Dan kita bagi dapatnya 0,04855575398. Wow, itu saya saranin kalau ujian ya, kalau dosen kalian bolehkan bawa kalkulator scientific, kalkulator sensi, jangan yang kalkulator dagang ya, salah itu nanti nggak ada kombinasinya, itu nggak ada kombinasi, nggak ada apa
faktorialnya gitu, susah. Dan sama ada lognya, biasa sin konstan. Nah, kita lanjut yang B. Nah, di sini yang B ini dia nanyakan banyak cara mengambil 6 produk minuman berukuran M. Jadi kita ngambilnya M, minuman doang, minuman. Jangan banyak-banyak, jangan yang lain. Dan 4 barang non makanan berukuran S. 4 barang non makanan yang nggak bisa makan tuh kayak apa ya, rinso, itu rinso kan, pokoknya non makanan lah. Rinso minuman ya minuman, bukan makanan, beda secara acak. Oke, kita cari. Nah, ini saya sudah dapatkan dan saya sudah jumlahkan ya, dari kode-kodenya segala macam, banyak ukuran M sama S. Nah, di sini ada, kita dapat yang makanan itu 36 kombinasi 6. Tadi kan butuhnya 6 ya. Sedangkan non makanan itu saya dapat 28 kombinasi 4. Per gitu tambahkan 64 kombinasi 10. Nah, 36 tambah 28 64 dapat 10 itu dari 6 tambah 4. Oke. Sama dengan 36 kombinasi 6 itu ada 1.947.792 dikali 28 kombinasi 4 itu ada 20.475 sama dengan per 64 kombinasi 10 itu hasilnya 151.473.214.816. Kita kalikan yang atasnya tadi, dapat hasilnya 39.881.200 per 151.473.214.816. kita bagi, dapat hasilnya 0,263287745285164. Udah mulai susah ya guys ya. Oke, nextnya kita ada yang C. Banyak cara mengambil 4 produk ya, minuman berukuran S selain susu, minuman selain susu, dan 10 produk berukuran L, lauk berukuran L. Berarti ada 14 ya. Oke, kita lanjut. Kita dapat di sini yang minuman selain susu itu ada 22 ya. 22 kombinasi 4. Lalu yang lauk tadi 33 kombinasi 10. 33 ditambah 22 itu adalah 55. Kombinasi dengan 14. 10 tambah 4, 14. Nah, hasil dari 22 kombinasi 4 itu adalah 7.315 dikali 92.461.40. Itu dapat dari 33 kombinasi dengan 10. Nah, yang 55 kombinasi dengan 14 itu dapatnya 4. Wah, banyak sekali guys ya. 4 triliun sampai triliun loh. 354.978.850 sampai triliun. Wow. Dan tadi yang seperti biasanya dikali dulu baru kita bagi dan dapat hasilnya 0,155552461. Apakah sudah selesai contoh soalnya? Belum, masih ada contoh soal lagi. Ini sudah mulai pening ini ya. Nah, ini ada contoh soal berikutnya. Ada apa ya? Ini PT Angkasa Utama per tahun 2021. Dan apa ya? Ini kita ada 4 pertanyaan. Ini sama kayak tadi, sama. Ini masuk kombinasi karena dia acak ya. Ini banyak cara mengambil 2 aset tetap dan 3 persediaan. Ini kan tadi kan kita
matematika, ekonomi, dan bisnis. Ya seperti inilah ya. Aset, aset tetap, persediaan, perlengkapan, permintaan, segala macam lah, itu termasuk ekonomi bisnis. Cuman di sini adanya aset tetap, persediaan, perlengkapan, peralatan. Nah, ini ada 2 aset tetap dan 3 persediaan. Nah, sini kita dapat cabang B ya, tadi minta cabang B. Kalau kalian perhatikan lagi tadi dari PPT-nya, soalnya itu aset tetapnya itu kita dapat 19, persediaannya kita dapat 13 dari cabang B, dan cabang C kita dapat 20 dan 5. Yang aset tetap itu kan 2 tadi kan, yang persediaan 3. Jadi aset tetapnya ada 39 dan persediaan 18. Jadi 39 kombinasi 2 dan 18 dikombinasi 3 per 57 dikombinasi 5, seperti biasa ditambahkan. Tambahkan dulu. Dapat hasilnya 741 dikali 816 per 4 juta. 4.187.106. Nah, kita dapat hasil dikali dulu baru dibagi, baru kita dapat hasilnya 0,1444 09005006947. Dan yang B ditanya itu banyak cara mengambil 6 perlengkapan dan 4 persediaan jika keseluruhan aset yang akan diberikan ke cabang B. Berarti kita ambilnya itu cabang B ya, karena seluruhnya itu akan diberikan ke cabang B. Perlengkapannya ada 12, peralatannya ada 19. Tadi kan perlengkapan ada 6 dan peralatan 4. Tadi 10 ya guys. Dan 12 tambah 19 hasilnya 31. Seperti biasa kita hitung dulu, cari kombinasinya, baru kita dikali, baru kita bagi. 924 dikali 3.876 dan 44.352.165. Kita bagi. Kita dapat hasilnya 0,08074969959. Dan selanjutnya yang C, banyak cara mengambil perlengkapan ya, 5 perlengkapan dan 5 mesin produksi jika keseluruhan aset akan diberikan ke cabang B lagi. Nah, perlengkapan penunjang pembuatan produk itu ada 12, yang diambilkan 5, di 12C5. Lalu yang mesin produksi ada 13, yang diambil ada 5, jadi 10. Seperti biasa kita cari kombinasinya dulu, baru kita kalikan, nanti baru kita bagi. Dapatnya 792 dikali 1287 per 3.268.760. Nah, kita kali, kita bagi, dapat hasilnya 0,3118320096917448. Oke, di sini kan lakukan analisis terkait data tersebut. Nah, yang saya analisis di sini, kita dapat simpulkan bahwa saya analisis bahwa cabang A ini menerima barang lebih banyak dari aset tetapnya, persediaannya, sedangkan cabang B ini banyak memberikan ke cabang lainnya sebanyak ada 20 tadi. Kalau kita lihat tuh banyak sekali cabang B yang memberikan persediaannya. Maka dari itu cabang B ini banyak memberi barang ke cabang lain, sedangkan cabang A dan C ini lebih banyak menerima. Itu ya. Nah, sampai sini aja dulu, dan saya dapat kesimpulan ini perbedaan dari permutasi dan kombinasi ini adalah dari kalimat soalnya sih. Kalau ada kalimat acak itu pasti kombinasi. Dan itu sih letak perbedaan yang lebih jelas dari soalnya ya. Dan matematika itu gampang dan asik kalau kita paham. Terkadang ya emang gitu lah ya, dan sulit sih biasanya, tapi ini masih mudah kok. Permutasi kombinasi ini masih mudah, walaupun tadi agak pening sedikit, banyak
sampai triliunan hitungannya, dan itu harus kalkulator sih. Kalau misalnya ujian kalian diberikan dosen kalkulator, bawa kalkulator sains, jangan kalkulator dagang, jangan. Oke, sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kalimat dan kata-kata yang salah atau patah, ataupun yang kurang jelas, ataupun yang banyak salahnya lah ya. Mohon maaf. Dan kalau kalian ada yang bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar, nanti insya Allah saya jawab. Oke, sekian dari video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pilih kapan kalian nonton video ini. Thank you.